Pengobatan pertama anti nyeri yang diberikan pasti nomor 1 paracetamol 1000 mg 4 kali. Itu paling rendah. Tapi paracetamol 1000 3 sampai 4 kali itu standarnya mereka. Karena aslinya paracetamol itu anti nyeri, bukan anti demam. Paracetamol itu adalah anti nyeri yang memiliki efek antipiretik, anti demam. Yang diambil sama orang Indonesia adalah anti demamnya, bukan anti nyerinya. Makanya kalau dokternya, loh dok, aku ini gak demam, kok mau kayak paracetamol. Nah itu yang gak diketahui orang, bahwa paracetamol itu sebenarnya anti nyeri dia. Jadi tulang belakang kita ini tuh, dari leher, cervical jumlahnya 7, torasik, geger jumlahnya 12, lumbal, kangelan nih lumbal ini, boyok 5, sama tulang ekor. Nah kita ini kan makhluk evolusi, jadi kita masih punya sisa ekor, sisa. Kadang-kadang ada beberapa kasus kalau ada yang rame itu ada yang sisa sedikit. Kalau pernah tahu, itu dia lebih panjang toksiknya itu. Memang bisa begitu, karena kita kan dari sononya makhluk evolusi ya. Nah, perhatikan, kalau makan sop buntut, nah sop buntut itu juga tulang belakang, lanjutannya sampai ekor. Jadi tulang punggung itu bukan kayak tulang tangan, bukan kayak tulang kaki. Dia tidak satu kayak pipa, tapi dia bersusun kecil-kecil. Ini dilihat dari atas. Kalau manusia itu dipotong separuh, terus dilihat dari atas, pasti akan tambah kayak gini, kayak makan sop buntut. Ya, ini sumsumnya sih paling enak. Oh, gitu ya. Ini dagingnya. Nah. Lihat, dia disusun secara spesifik. Sama yang kuasa, dia punya struktur berbagai macam. Sayap kiri, sayap kanan, sayap belakang. Ini ada persendiannya. Jadi di tiap ini ada persendian yang membuat kita bisa ser. Aku cukup no barang nih. Kalau kita tidak ada persendian, kita tidak mungkin bisa berputar. Beberapa waktu lalu ada kasus di mana ya, Jawa Barat, ada anak perempuan yang dia kalau jalan gini harus putar satu badan. Ada yang pernah tahu? Itu salah satu penyakit autoimun pada tulang belakang. Jadi persendiannya kaku semua satu badan. Kita ngomongnya tulang bambu spine kita bilang. Jadi dia mati persendiannya, yang mengakibatkan dia tidak bisa menoleh. Nolehnya harus gini, satu badan dia. Lihat, jadi demikian detailnya kita diciptakan. Tulang belakangnya itu isinya macam-macam, Pak. Di antara tulang ada bantalannya. Bantalannya ini tidak ada kandungan kalsium, jadi kalau difoto, di ronsen, dia tidak akan tampak. Dia akan tampak bolong, tapi duduk sundel bolong. Dan dia ada sarafnya, sumsum, Pak. Nah, sumsum ini tidak cuma di tengah, Pak, Ibu, tapi dia keluar ke kiri dan ke kanan. Kalau ada yang pernah sakit punggung, dok, gendingan, dok tebel rasanya, atau moro-moro adem, apa moro-moro panas, itu biasanya karena penjepitannya di samping, bukan di tengah. Karena kalau penjepitannya di tengah, hampir pasti shutdown. Berdiri aja susah, karena dia yang utama. Karena sumsum ini perpanjangan dari otak. Ada yang pernah makan sate sumsum? Nah, dodolan sate sumsum ini lah disusun ya, disujui. Sama, otak itu punya cabang ke belakang terus sampai bawah. Makanya hati-hati kalau jatuh terduduk ya, karena di bagian sini itu dia nyebar. Itu perpanjangan dari otak. Jadi kenapa kalau pernah dengar ada beberapa penyakit itu yang harus mengambil sampel dari tulang belakang, cairan. Karena itu, beberapa penyakit itu dia bisa menembus namanya sawar atau saringan otak, dan dia ngendonnya di daerah situ, mau nggak mau ngambilnya dari tulang punggung, karena nggak mungkin disuntik di sini. Gue udah dikuntilanak, dicabut mati. Ya. Nah, ini setiap struktur bisa bikin jadi masalah.
Ya ingat-ingat, setiap struktur yang ada bisa bikin masalah. Ngaos. Lanang apa wedok? Lek wedok pasti ngerti, makanya kita kayak wedok cek tangi kabeh, isu soal iki jan. Lek lanang wis gak ono sing gak delok pasti. Ini tulang bukan tulang punggung. Ini otot punggung, bener? Ya. Geger, betul. Kira-kira, Pak. Geger ini ono pirang lapis, Pak? Oh, enggak apa-apa, Pak. Nanti saya menyesuaikan, Pak. Jadi begini. Otot yang Anda lihat di sini, ini adalah yang kebanyakan kita lihat. Ini hanya lapisan terluar. Dan kalau ada gangguan pada tulang punggung, hanya sedikit yang karena bagian luar ini. Lebih banyak di dalamnya. Nah, sebelah kiri itu yang tadi bisa dibentuk terus jadi cuakep kayak gitu, lekuk-lekuk, luwek-luwek gitu. Tapi yang jarang diketahui itu dalamnya ini. Lihat, anyamannya berapa? Ada yang lurus, ada yang serong, ono sing rodok serong, rodok apa nyerimpet. Nah, dari atas leher lihat, ada yang punya keluhan sering sakit kepala. Nah, diapakno? Di sini pasti yang ikut TikTok banyak kan, pijet bagian atasnya. Tuh, di tengkuknya itu. Dia nanti rileks. Kalau rileksnya sampai sini. Kenapa? Karena kan, sekali lagi tulang punggung ini putih ini bukan nggak ada artinya. Putih ini adalah sambungannya. Lihat, semua saling sambung menyambung. Jadi kadangkala pasien saya banyak dok, saya nggak bisa noleh. Nyerinya itu bukan di leher kan, yang dipijat lehernya. Nyerinya itu di daerah sini paling banyak. Karena kita nyetir, karena kita main handphone, tengen, nggak tengen ya, dia ketarik terus. Ototnya fatigue, lemah ya, gitu. Next. Nah, ini lebih detail lagi, lihat. Kalau itu dikupas lagi, lihat. Di tulang belakangnya lihat anyamannya kayak gini. Sopo sing iso nganyam kayak gini? Kalau sing iso sing kuasa atau sing iso. Begitu kompleksnya. Jadi memang penanganan di tulang punggung ini memang kadang-kadang mudah, kadang-kadang susah. Karena yang jelas, kita tidak bisa memanipulasi ototnya secara langsung ya. Kalau tulangnya gampang, operasi buka, uangnya dibius, dibelek, seret, back, gampang. Saya sebenarnya mau nampilkan operasinya, tapi tidak berani saya. Takut ada yang geblak, nggak ada yang ngangkat. Kalau permasalahannya di tulang, lebih simpel, lebih gampang penanganannya. Tapi kalau masalahnya di otot, nah, ini sing angel. Soalnya orang Indonesia kalau sing sabar dodolan sate soalnya. Jadi penyebabnya apa? Ada perubahan struktur, jadi susunan bisa disebabkan karena degeneratif, artinya memang usia, atau karena pekerjaannya yang terus menerus, loadnya besar, atau dia ada trauma. Bukan trauma psikis loh ya, kebentur, jatuh terduduk, ketiban sesuatu. Nah, menyebabkan kompresi, kejepit, atau peregangan malah, ketarik, yang dari cabang sarafnya ini sehingga menimbulkan keluhan, kesemutan, tebel, susah digerakkan, gerak sedikit sakit. Nah, karena adanya spinal stenosis, jadi ada penjepitan intinya. Nah, biasanya, sehubungan dengan Rakindo, karena work related disease, karena pekerjaan. Apapun dimanapun sebenarnya sama.